Record. Oke, ini gini aja ya biar kelihatan. Begini, yang ini sini. Oke, aja. Oke, kalau pengukuran mah nggak saya ajarin ya, itu mah di praktikum juga ada kan, ntar kita jadi mulainya dari vektor aja. Oke, nah, kamu mulai punya itu. Salah satu nih, vektor. Iya, harus vektor dulu. Kan dalamnya ada vektor. Pasti ada vektor ya kan? Pasti ada. Nggak mungkin nggak baca vektor. Oke? Tapi biasanya vektor di skip. Tapi kalau belum ngerti kita coba ya. Apa itu vektor? Besaran. Besaran itu kan sesuatu yang kita ukur ya. Besaran yang punya nilai dan arah. Oke, jadi setiap vektor kita bisa cari nilai vektornya berapa, arahnya kemana. Setiap vektor. Misal, saya punya vektor A nih. Kan gini kan simbolnya ya, A gitu kan vektornya. Misalkan vektor A pasti terdiri dari dua bagian. Ada nilainya vektor A, simbolnya gini kan. Arah gimana kalau arah vektor A? Simbolnya gini. Oke? Jadi ini simbol matematika nih, kalian jangan kaget ya. Ini adalah nilai vektor. Angkanya, paham ya? Ini adalah arah vektor. Kalau di matematika atau di buku disebutnya apa yang atopi, tahu nggak? Disebutnya adalah vektor satuan. Jadi A vektor sama atopi beda. A vektor itu vektor, vektor A. Kalau atopi itu adalah arah A. Oke, beda ya. Walaupun mirip sama mirip gitu. Contoh ya, contoh. Misalkan kalian punya vektor A 1i ditambah 2j ditambah 3k. Oke. Tadi kan saya bilang ke kalian, setiap vektor bisa kita cari nilainya sama nyari arahnya kan. Kalau saya mau minta kalian mencari nilai vektor A, gimana caranya? Akar dari kuadrat komponennya, betul ya? Berarti 1 dikuadratin, 2 dikuadratin, 3 dikuadratin. Jadinya akar 14, betul? Kalau saya mau minta ke kalian mencari arah vektor A, gimana caranya? Gimana caranya, yo? Kan tadi saya bilang ya, setiap vektor bisa kalian cari nilainya dan arahnya kan. Nilai udah bener nih, jangan nilai kan akar dari kuadrat komponennya. Sekarang mau nyari arah gimana? Hah? Waduh, apa lagi itu? Apa dibagi apa? Nah, kalau bayangan kalian, kalau disuruh nyari arah vektor, bayangan aja ya. Kira-kira jawabannya gimana? Kanan, kiri gitu ya? Lalu, kanan gitu kan? Kanan, kiri, atas, bawah, atau sudut sekian derajat gitu kan ya? Itu bayangan kalian kan ya? Itu benar, itu arah. Itu arah vektor. Itu namanya kita menentukan arah secara langsung pakai kata-kata. Oke, boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya penentuan arah secara langsung kayak gitu, itu hanya mudah dipakai kalau kalian menghadapi vektor yang satu dimensi atau dua dimensi. Kalau udah tiga dimensi kayak gini, mau tetap ngotot pakai kata-kata, susah. Maka saya lebih suka kalian mencari arah vektor menggunakan matematika. Lihat, kan ini vektor A. Sama dengan nilainya A, arahnya A. Berarti kalau saya balik, arahnya A itu apa? Udah itu. Vektor A dibagi nilai vektor A. Ini adalah cara kita mencari arah vektor secara matematik. Bisa kalian terapkan di satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Paham? Berarti kan vektor A-nya kan 1i ditambah 2j ditambah 3k, betul? Dibagi akar 14. Udah. Dosennya ngerti ini adalah arah. Kita coba buktiin deh, pakai yang gampang deh. Kita kasih yang gampang. Oke, misalkan kalian punya vektor B 5i. Gampang kan? Ini artinya apa? Vektor B ini memiliki panjang nilainya 5, arahnya i.
Itu berarti ke kanan kan? Oke. Kalau saya mau cari nilai vektor B, berarti tinggal di akar kuadrat dari komponennya kan ya? 5. Benar kan? Benar ya? Sesuai kan? Kalau saya mau cari arahnya B, tadi apa? Vektor B dibagi nilai B. Benar nggak arahnya I? Betul kan? Jadi ini artinya ini udah valid nih. Bisa kita pakai untuk 1 dimensi, 2 dimensi, ataupun 3 dimensi. Paham ya? Cara nyari nilai, cara nyari arah. Setiap vektor gitu caranya. Oke? Sekarang udah paham ini? Ya. Masuk ke yang namanya operasi matematika. Operasi matematika pada vektor. Oke. Vektor itu mirip sama halnya kayak angka. Angka itu namanya skalar kan? Dia dapat dilakukan operasi matematika dasar. Dapat diapain aja? Satu, dapat dilakukan yang namanya penambahan dan pengurangan. Betul ya? Vektor dapat ditambah, dapat juga dikurang. Yang kedua, perkalian. Dapat dibagi nggak vektor? Dapat nggak? Bisa. Tapi vektor itu dibaginya dengan skalar, dengan angka. Vektor A dibagi 3 itu bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B, nggak ada namanya. Karena kita lagi belajar operasi vektor, berarti kan nggak ada pembagian vektor kan ya? Perkalian doang. Perkalian vektor ada berapa jenis? 2. Apa aja? Yang pertama ada dot product. Yang kedua ada yang namanya cross product. Betul ya? Nah, ini adalah operasi dasar matematika di vektor yang harus kalian kuasain di luar kepala. Oke? Kita akan review. Pasti di kelas DSM udah semua kan? Cuman kita review lagi aja. Kita mulai dengan yang namanya ini. Penambahan dan pengurangan. Oke. Penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara matematis. Kalau kalian dikasih angkanya, misal kalian dikasih vektor A 1i plus 2j plus 3k. Kemudian kalian dikasih vektor B 4i plus 5j plus 6k. Oke? Kemudian diminta untuk dijumlah deh atau dikurang sama aja ya. D-nya kan vektor A dijumlah dengan vektor B. Gimana caranya menjumlahkan vektor? Jumlahkan yang sejenis. I sama I, jadinya 5i, 7j, 9k. Gampang ya? Begitupun pengurangan. Kurangi yang sejenis. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kalian tidak dikasih angka, tapi dikasihnya gambar grafis? Jadi nggak ada angkanya nih, cuma ada gambarnya doang. Misalnya misal aja ya, vektor A, misalkan gambarnya kayak gitu. Nggak ada IJK-nya, nggak ada angkanya. Vektor B, sama. Gambarnya misalkan gini deh. Oke, bayang? Nggak ada angkanya. Saya mau menghitung bagaimana kalau vektor A ditambah dengan vektor B. Gimana caranya? Ada 2 metode juga sini. Ada 2 metode. Metode pertama namanya metode apa? Jajar genjang. Kayak gimana itu? Disambungin tapi di buntutnya. Jadi vektor A katanya seperti ini ya. Oke. Vektor B-nya disambungnya di buntutnya A. Bayang? Oke. Kemudian kita bikin yang namanya proyeksi. Proyeksi itu adalah bayangan atau copy paste-nya.
Bayangannya B tempel di kepalanya A. Bayangannya A tempel di kepalanya B. Bayang? Oke. Kemudian hasilnya mana? Hasilnya itu ujung sama ujung. Tarik garis. Ini adalah vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Paham? Kalau metode jejar genjang, sudut tetanya tuh yang ini. Antara buntut dengan buntut. Oke? Pertanyaannya nih. Bisa nggak sih kita mengukur panjang garis merah ini secara matematik? Bisa nggak? Bisa? Panjang ini secara matematik bisa? Ukurnya? Hitungnya bisa? Bisa. Pakai? Pitagora tuh kalau tiku-tiku. Kalau nggak pakai apa? Aturan? Aturan apa? Aturan kosinus. Panjang garis dari A tambah B, berarti kan dimutlakin ya tuh ya. Kalau kalian kuadratin, akan sama kayak panjangnya A dikuadratin, ditambah panjangnya B dikuadratin, terus ditambah 2 kali panjangnya A dikali panjangnya B dikali kosinus theta. Oke? Jadi kita bisa hitung ini. Asal kita tahu panjang A berapa, panjang B berapa, sudutnya berapa. Oke? Yang kedua, metode apa yang kedua? Metode apa? Metode poligon. Kayak gimana? Sama, bedanya dia disambungnya itu di kepala. Jadi ini vektor A nih. Vektor B-nya disambungnya di kepalanya. Bayang ya? Oke. Hasilnya itu ini adalah buntutnya A sampai kepalanya B. A tambah paham? Kalau poligon, sudut tetanya itu yang ini. Antara kepalanya A dengan buntut B. Kalau tadi buntut dengan buntut kan? Ya. Oke, sekarang bisa nggak kita secara matematis menghitung panjang garis hijau secara rumus? Ada? Rumusnya ada? Ada. Namanya apa? Aturan kosinus juga. Oke. Panjang dari garis A ditambah B, kalau kita mutlakin, terus kita kuadratkan, harusnya sama dengan panjang garis A dikuadratin, ditambah panjang garis B dikuadratin, dikurang 2 kali panjang A, panjang B, kosinus theta. Paham? Oke, jadi kalian boleh pakai yang mana? Boleh pakai yang mana aja. Nah, menurut kalian, di antara dua metode ini, jajar genjang sama poligon, di antara dua metode ini, mana yang merupakan metode default? Default itu adalah metode yang dipakai di rumus. Yang mana? Jajar genjang. Default. Kenapa saya bilang ini default? Jadi gini. Pada rumus di matematika ataupun di fisika, yang akan kalian temui nanti ke depannya, yang berkaitan sama vektor, pasti menggunakan tetanya teta jajar genjang. Tetanya antara buntut dengan buntut. Gak pernah saya ketemu rumus di matematika atau di fisika yang menggunakan teta poligon. Gak pernah. Terus kalau gitu, metode poligon dipakai buat apa? Cuman memudahkan kalian untuk membuat gambar. Itu doang. Iya, lebih mudah. Gambar tinggal sambung-sambung doang kan, kayak main sambung-sambung. Udah, tarik gitu kan ya. Tapi kalau dihitung perumusan, nggak pernah pakai rumus ini. Teta ini nggak pernah. Selalu menggunakan tetanya teta jajar genjang. Oke, itu penjumlahan, pengurangan dengan metode, dengan cara matematis kalau dikasih angka, dan cara grafis kalau dikasihnya gambar. Oke? Sekarang kita lanjut ke yang namanya perkalian. Tadi kan kalian tahu, perkalian itu di vektor ada dua jenis. Yang pertama, dot product. Yang kedua, cross product. Oke. Berarti perkalian dot sama perkalian cross
Beda kan? Bedanya apa? Sudut, tulisan apa? Nah, itu masih simbol dong, cuman gambarnya doang, simbolnya. Dot, titik, Bukan, terus silang. I sama I dikali. Oh, oke. Nih, apa? Perbedaan dot sama cross? Yang paling gampang dia adalah dari hasil. Dot product hasilnya harus skalar. Skalar tuh angka. Nggak boleh ada IJK. Oke, dot product. Yang kedua, tadi kita mau bilang apa? Berarti kalau dot sama cross, berarti caranya beda ya? Oke. Nah, kenapa? Saya tahu kenapa alasannya kalian banyak yang bilang dot sama cross itu beda di caranya. Karena dulu di SMA diajarinnya gitu. Cross itu caranya begini kan ya, dot caranya begini kan. Lebih susah mana? Cross ya, oke. Saya mau kasih tahu sebenarnya caranya sama. Dot sama cross caranya sama sebenarnya. Kalau cara defaultnya ya. Terus kenapa jadi beda di SMA? Karena di SMA itu kalian dituntut buat ngerjainnya cepat. Bukan dituntut buat ngerti. Makanya kalian dikasih cara yang aneh-aneh biar cepat. Kan kalian pun menghafalnya kan, bukan memahami kan. Apain aja kan. Tapi lupa, ya kan? Jadi kalau dihafal lupa. Tapi kalau dipahamin, prosesnya nggak lupa. Jadi bukan itu bedanya. Jadi kalau kita bilang beda cara ngerjainnya, sama ngerjainnya. Yang beda itu adalah di operator matematikanya. Operator matematika untuk dot product adalah apa? Cosinus theta. Tetanya pakai tetanya mana? Poligon atau jajar genjang? Pasti jajar genjang. Ingat, nggak pernah ada rumus yang menggunakan teta poligon. Saya belum pernah ketemu rumus yang kayak gitu di matematika ataupun di fisika. Pasti jajar genjang semua. Oke? Kita ambil contoh biar gampang. Vektor A misalkan 1i 2j 3k gitu ya. Vektor B 4i 5j 6k. Mau saya lakukan operasi dot. Karena dot itu hasilnya skalar, jadinya C kan, bukan vektor C, betul? C adalah, saya maunya A dot product dengan B. Oke? Nah, karena tadi kalian di SMA diajarin dot sama cross tuh caranya beda kan ya? Saya udah bilang itu sebenarnya bukan cara defaultnya. Bukan cara dasarnya, makanya jadi beda. Saya akan kasih cara default, cara dasar. Supaya apa? Supaya kalian gak lupa, tapi paham. Bukan berarti di ITB nggak dibolehin cara cepat. Boleh, asal paham aja dulu. Oke? Nah, gini caranya. Saya mau tanya ke kalian. Kalian belajar perkalian sejak kapan sih? SD. Kelas 2 lah ya kayaknya. Satu kan tambah kurang. 2 kali bagi kan? Kalau cara perkalian SD masih ingat kan? Ingat. Kenapa ingat? Padahal udah lama loh. Karena itu adalah cara basic. Nah, pada dasarnya semua perkalian itu caranya kayak gitu. Semuanya. Berarti kita masukin ya. A. 1, 2, 3 kan ya? Oke. 1i plus 2j plus 3k. Gitu ya. Dot product dengan B. 4, 5, 6. 4i plus 5j plus 6k. Gitu ya? Betul? Pasti ingat kan cara SD itu gimana? Kita kaliin semua kan? Ini kali ini. 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 Ini dikali ini. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Betul ya? Ini namanya kalau di SD cara pelangi ya. Kita bikin kayak gini kan. Pada dasarnya sama. Bedanya apa? Di SD itu perkaliannya perkalian angka. Angka dengan angka. Perkalian skala, betul? Sekarang perkalian kita vektor. Ada angka sama ada arah. Arah itu IJK-nya kan ya? Nah, yang mengalami perkalian dot ataupun cross hanya arah. Hanya IJK.
angka tidak mengalami. Contoh, I dot 4I. Kan di depan I itu ada angka 1 kan? 1 kali 4, 4 dalam kurung I dot I. 1 kali 5, 5. I dot J. 1 kali 6, 6. I dot K. Betul? 2J dot 4I jadinya 8 dalam kurung J dot I 10 J dot J 12 J dot K. Jangan kebalik ya, jangan di pokoknya kan depannya J I kan JJI ya. Jangan diganti-ganti terserah kalian. Kita kacau ntar kalau ke depannya. 3K kali 4I 4I jadi 12 ya. K dot I 15 K dot J 18 K dot K. Gitu betul ya? Oke. Tugas kalian sekarang itu adalah mencari tahu I dot I itu apa. Oke? Kalian tahu kan? I itu menyatakan sumbu X. J sumbu Y. K sumbu Z kan ya? Berarti kalau I dot I, dalam bayangan kalian, kalian tuh kayak punya garis yang ke arah X, ke arah kanan kan? Di dot dengan I kan? I dot I kan? Jadi di dot ditempelkan dengan garis I lagi. Paham? Ini gambaran dari I dot I. Berapa sudut yang terbentuk antara sumbu X yang merah dengan sumbu X yang hitam? Berapa? 0. Tadi operator matematika untuk dot apa? Cos. Cos 0 berapa? Berarti I dot I hasilnya 1. Paham? I dot J. Dalam bayangan kalian punya I, gitu ya, sama punya J kan? J itu kan ke arah positifnya ya, positif kan ya? Oke. Berapa sudut yang terbentuk antara I sama J? 90. Operatornya cos. Cos 90? Berarti yang ini 0. Artinya yang berbeda pasti hasilnya 0. Karena pasti 90. Yang sama karena dia pasti 0 derajat 1. Kenapa J itu? J sumbu Y. I itu sumbu X, J K sumbu Z. Kita keluar. Oh, 5. Iya. Berarti ini 90 juga ya? 3D. X, Y, Z. Ini kan 90 kan? 90 kan? 90. Paham? Berarti ini 1. Betul nggak? Jadi kita punya apa? 4 kali 1, 4. Ditambah 10 kali 1, 10. Ditambah 18. 30. Sesuai kan? Karena dia harus skalar, harus angka. Nggak boleh ada IJK lagi. Paham kalian? Iya, baru dong. Kok sebelum kan? Oke. Paham ini, paham? Ada nggak cara lain untuk menghitung dot produk selain cara tadi? Ada. Namanya secara matematik. Secara matematik, karena C itu adalah hasil perkalian dot A dot B, maka C harusnya sama dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali kosinus theta. Paham? Oke. Ini cara mencari dot secara matematik. Paham? Berarti kalau secara matematik kita harus tahu besarnya A. Bisa nggak hitung besarnya A? Bisa. Kan ada vektor A kan ya? Besarnya A, nilainya A berarti tinggal di akar. Dari 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, berarti akar 14. Besarnya B juga tahu kan ya? Besarnya B tinggal menggunakan akar juga. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini berarti 4 kuadrat apa? Oh, yang tadi, teman yang tadi ya? Teman yang tadi. Nih, TFTI. Nih. Nih. Sitar STR ini. Coba 3. 4. 3. Ini FTI ya? 2, 3. FTI 3. Ini apa? Aku FITB. FITB. Oh, 3. 3 ini FTI 2. Oke.
Banyak juga. Susah gitu. Di berapa ini? 4 kuadrat 16. Tambah 25. 41 tambah 36. 77. Jadi kita besarnya A tahu, besarnya B tahu kan? Masalahnya, kita harus tahu tetanya. Tahu tetanya nggak? Nggak ada, orang nggak ada gambarnya. Gimana kita tahu teta kan ya? Berarti nggak bisa dong. Nah, tapi kan kita udah tahu nilai C. Bisa dong nyari tetanya. Nah, kita balik aja. 32. Ini berarti ini akar 14. Ini adalah akar 77 cos theta. Betul? Berarti dapat dong cos tetanya 32 dibagi akar 14 akar 7. Ada yang bawa kalkulator nggak? Nah, keluarin. Udah pada punya kan kalkulatornya? Wih, baru beli dia. Kalau tidak boleh pakai. Oh, boleh, pasti ini boleh. Beberapa tahun ini loh ya, baru aja tahun, beberapa tahun ini. Kuis tergantung dosen. UTS doang. UTS. Kalau videonya. Enggak, karena kita nggak tahu tetanya. Ya kalau tahu, pakai aja. Iya, kita kan mau pakai cara ini awalnya. Tapi kita nggak tahu sudutnya. Iya, berarti pakai cara yang. Ya, berarti nggak ada pilihan. Kalau nanti misalkan, kita tahu juga nih, sudut antara A dan B sekian derajat. Ya pakai ini aja. Paham? Ya, kecil banget. Oh ini yang baru. Yang terbaru nih. Lagi ya. Kalau saya nggak ngerti ini terlalu canggih. Tapi ya kalau bagi itu bisa. Itu 400. Iya. Saya malah lebih ngertinya yang bawahnya ini. Ini ya, ini mahal ini. Ini baru ini. Ini yang baru. Ya, kadang itu aja, yang biasa aja maksudnya ini itu lebih saya lebih familiar. Kalau ini susah saya nyarinya ini canggih tapi saya susah nyarinya. Tapi bagus ini, bagus. Mahal. Ini kan ya? Nah ini bisa nggak nih gimana cara mengubah ke desimal? Asik. Betul. Kalau di kalkulator kita tinggal ada pencetannya kan, langsung ini dia modenya. Oke, ini dapat ini 0,974631. Oke? Dapat theta, dapat cos, dapat tetanya kan? Caranya gimana yo? Tergantung kalkulator. Kalau di sini pakainya yang inverse. Ada di beberapa kalkulator pakainya arc cos gitu ya, tergantung buat nyari tetanya. Ini kan baru cosnya. Cos ini kan dia simbolnya cos inverse. Berarti ini cos inverse aja, sama aja. Dari 0,974631. Caranya gimana ya? Karena cos ini ada di warna gold, berarti mencet dulu shift ya. Nah, masukin 0,974631. Kurung. Gini kan ya? Yuk. Raden dapat derajat. Nah, loh. 12,3. Raden dapat derajat. Tahu dari mana? Karena dia pos. Tahu dari mana derajat? Dari sini. Tahu dari mana derajat? Karena ini ada huruf D. D itu degree. Dia bisa jadi R. Kalau kalian chatnya saya lupa tapi saya nggak tahu ini bentuknya mana. R radian. Jadi kalau sini hurufnya R berarti dia radian. Enggak, semuanya ada. Cuman kalkulator yang biasa juga bisa R. Cuman saya nggak tahu cara pencet yang ini ubah ke R gimana. Karena ini canggih. Berarti berapa dapatnya? 12,933 derajat. Lihat. Kalian kan nggak tahu ya gambar A itu seperti apa. Gambar B seperti apa. Tapi dengan bantuan dot product, kan bisa ngebayangin. Misalkan gambar A itu seperti ini. Misalkan dong ya. Dan gambar B seperti ini, ternyata tanpa kalian tahu bentuk A dan B seperti apa, kan kita tahu sudut ini adalah 12,933 derajat. Artinya, dot product dapat digunakan untuk mencari sudut antara dua buah vektor tanpa kita tahu gambarnya. Paham? Oke. Ngerti ya ini? Nah, ini sekarang istilah doang. B cos theta kadang diistilahkan di matematika namanya adalah B panjang B proyeksi. Misalkan dia minta gini. Berapa panjang B proyeksi pada vektor A? Berarti dia mintanya B cos theta. Kalau begini, berapa panjang A proyeksi pada vektor B? Berarti A cos theta.
Itu istilah di matematikanya buat proyeksi. Oke. Itu dot product. Sekarang lanjut ya. Cross product. Nah, cross product. Bedanya apa tadi? Pertama, hasil. Hasilnya harus vektor. Gak boleh hasilnya angka. Gak boleh. Harus ada IJK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, operatornya. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sinus theta. Tetanya pas theta jajar genjang. Kita ambil contoh yang sama aja deh, biar gampang prospeknya. Berarti di kelas belum ini ya, ada beberapa yang belum nggak bagus. Ya itu nggak penting juga sebenarnya. Kalau buat ujian, nggak penting buat di praktikum doang. Kita juga, ya itu karena nanti di praktikum akan diajarin itu, sebenarnya itu cuma di praktikum doang. Oke, sekarang saya maunya cross product kan, hasilnya vektor, berarti dapatnya vektor D ya. Vektor D sama dengan vektor A cross vektor B. Gitu ya. Tadi kan saya bilang ke kalian, sebenarnya dot ataupun cross product itu ngerjainnya sama ya nggak sih? Kenapa di SMA diajarin cara yang berbeda supaya cepat? Kalau kalian ingat di SMA diajarin ada pakai cara determinan, matriks, ada yang pakai lajur yang gitu-gitu kan ya? Itu semua cuman cara cepat. Boleh nggak dipakai di kuliah? Boleh. Kalau kalian tahu cara cepat itu, resikonya apa? Kalau kalian lupa cara pakainya gimana, nggak akan bisa disalah. Nah, bukan berarti saya nggak mau ngajarin cara cepat, saya mau ngasih caranya default. Biar apa? Biar kalian, kalaupun lupa cara cepat, pakai cara default aja. Kayak cara SD. 1I, 2J, 3K. Cross product, 4I, 5J, 6K. Gitu ya. Lakukan perkalian cross product, perkalian SD biasa. Ini kali ini. Sama persis kayak tadi. Kata saya bilang, caranya sama. Jadi ketika itu artinya apa? Kalau kalian bilang cara dot sama cross beda ya, ya kurang tepat. Ini secara konsep dia sama. Sama. Pokoknya persis sama. Oke. Gini ya. Kayak saya bilang apa? Yang mengalami perkalian dot ataupun cross hanya arah. Angkanya itu kali biasa. I cross 4I, 1 kali 4, 4. Dalam kurung, I cross I. 5, I cross J. 6, I cross K. Betul? Ditambah 2 kali 4, 8. J cross I. 10, J cross J. 12, J cross K. 3 kali 4, 12 ya. 12, K cross I. 15, K cross J. 14, betul? K cross K. Oke, sama kayak tadi. Kita harus identifikasi I cross I itu apa gitu kan ya. Jadi kan udah kebayang ya, I cross itu kayak gini. Sudutnya 0 kan? 0. Operatornya apa? Sin. Sin 0. Berarti ini 0. Berarti yang sama hasilnya 0. Paham? Oke. Sekarang I cross J. Gini kan ya bentuknya kan? Sudutnya berapa? 90. Operatornya sin. 90? 1. 1 itu vektor apa skalar? Skalar. Padahal kita tahu hasilnya harus berarti I cross J bukan 1. Sepakat kan? Karena hasilnya harus vektor. Cross. Kurang apa? Kurang arah. Makanya untuk mencari arah, kita perlu bantuan yang namanya aturan klik. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Kan tinggal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Saya bikin putaran klik. I ke J, J ke K,
K ke I. Oke? Cara mainnya sekarang. I cross J. Sama dengan dari I putar ke J, hasilnya adalah lanjutannya kan? Berarti K. J cross K. I cross K. Nah, I cross K kan berarti dari I muter ke K, betul? Seperti ini, hasilnya adalah lanjutannya kan? Tapi dia muternya berlawanan dengan siklik, berarti negatif. Berarti, oke, negatif J cross I. Negatifnya taruh luar. Sama aja kayak negatif dalam kurung J cross I. J cross I kan min K. Kasih min jadinya K. Negatif K cross negatif J. Min kali min plus sama aja kayak K cross J. Apa K cross J? Minus I. Paham? Oke, berarti I cross J adalah betul? Lanjutin. I cross K, J cross I. Boleh lihat Boleh lah. Tapi kan kebayang ya? Iya. Oke. vitamin J. Ya. Ini cara basic namanya. Artinya kan kemungkinan rupanya itu kecil. Tapi jangan berharap cepat-cepat. Ya lama juga. Sebenarnya lama tuh bukan berarti menit sama 1 jam ya. Menit sama 2 menit. Ini gitu min lah. K ya? Apa J sama I? Atau JI? JI gimana JI? 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 Ya sini. Jatuh dari sini. JI? JI min K. Min K. JK? Apalagi sih? I. KI? J. Oh ya. Apa kan? KJ? I. Dapat? Tinggal masukin. Berarti vektor D itu adalah, mau nggak perlu ya, 5 kali K, 5K. 6 kali min J, min 6J. 8 kali min K, min 8K. Ini yang ada 12 kali I, plus 12 I. 12 kali J, plus 12 J. 15 kali min I, min 15. Gitu. Satuin K sama K. 5K min 8K, min 3K. Min 6J tambah 12J, plus 6J. 12I min 15I, min 3. Gampang kan? Kalau nggak percaya, coba pakai cara cepat dia pas sama persis. Persis sama. Karena ini defaultnya, basicnya. Nah, kalian bisa nggak menghitung besarnya D? Bisa? Bisa. Caranya, akar dari kuadrat komponennya. Min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Tuh. 9 tambah 36. 45 tambah 9? 54. Betul? Oke. Nah, ada nggak cara lain untuk mencari besarnya D? Ada. Itu namanya secara matematik. Secara matematik, karena D itu merupakan perkalian cross, maka hasil dari D mutlak, besarnya D, harus sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikali sinus A. Oke? Artinya, cara matematik ini hanya bisa mendapatkan besarnya hasil cross product ya. Vektornya nggak bisa. Vektor D nggak bisa dapat dari ini. Vektor D emang mau pakai kayak gini. Paham? Atau pakai cara cepat yang di SMA. Ngerti ya? Nah, kita coba buktikan ya. Apakah dengan cara ini akan dapatkan ini? Kenapa?
Coba ya. Tadi A kan akar 14, ya nggak sih? Iya. B tadi akar 7. Sekarang kan kita tahu nilai tetanya. Kita tambah kan 13,93 ya? 12,93 ya? Berarti sin 12,933 derajat. Hasilnya akar 14 kali akar 77 kali sin 12,933. Hasilnya adalah 7,3483. Apakah sama kayak akar 54? Coba kita lihat. Akar 54. Sama. 7,348469. Motor kalian pas itu pakai isin. Iya, operator. Nah, bisa nggak? Anggaplah kita nggak tahu tetanya. Oke? Bisa nggak cari? Coba ya. Kan tadi kita udah tahu kan? D itu akar 54, betul ya? Tadi besarnya A akar 14, betul? Besarnya B adalah akar 7. Anggaplah kita nggak tahu tetanya ya. Oke? Maka sin tetanya adalah akar 54 dibagi akar 14 akar 7. Kalkulator. Akar 54 akar 14 kali akar 77. Sebesar 0,223814. Tetanya berarti tinggal di inverse ya. Karena dia warna gold, berarti shift dulu. 0,223814. Sama kan jawabannya? Ya. Artinya, dengan menggunakan bantuan dot cross product juga, bisa kita pakai buat mencari sudut antara dua buah vektor. Tapi lebih ribet. Karena cross productnya harus dimutlakin dulu kan. Karena rumus matematik itu hanya berlaku untuk mutlaknya cross product, hasil cross product. Ngerti? Oke, berarti dot dan cross sama-sama bisa dipakai buat mencari sudut antara dua buah vektor. Nah, di cross product juga ada yang namanya ini. Aturan tangan kanan. Nanti kalian pernah dengar ya? Kalian di SMA pernah diajarin kan? Di SMA pernah diajarin kan? Waktu belajar apa? Magnet. Ya kan? Nah, karena kalian diajarin waktu belajar magnet, banyak anak SMA yang bilang aturan tangan kanan itu buat magnet. Padahal bukan. Aturan tangan kanan itu bukan buat magnet, tapi buat seluruh rumus yang ada cross-nya. Kebetulan magnet ada cross-nya. Gitu ya? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu ya. Kalau baru belajar, saran saya yang paling simple kayak gini. Oke? Jempol, 4 jari. Ini saya ya? Oh, itu emang pernah saya ajar? Kapan? Oh iya, online. Offline. Online. Oh, Nyatet. saya lupa. Gini ya. Nah, gimana cara ngapalinnya? Cara ngapalinnya ini apa? Jempol. Jempol itu adalah kita arahkan ke vektor sebelum tanda cross. Oke. 4 jari itu kita arahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan arahkannya ke vektor hasil. Contoh, tadi kita punya apa? Vektor D itu adalah vektor A cross vektor B. Benar kan ya? Berarti sebelum cross itu A kan? Jempolnya arahin ke A. Setelah cross, B. Maka setelah 4 jari arahkan ke B. Jadi tadi kan kita gini, misalkan gambarnya gini kan? A-nya ke sini, betul ya? A-nya ke sini, B-nya ke sini kan? Betul nggak? Betul? Ini adalah 12,933, betul ya? Betul? Hah? Ini cross, silang. Sebelumnya, setelahnya. Paham? Coba, jempolnya arahin ke A, 4 jari ke B, telapak tangan kemana? Masuk bidang kertas, betul nggak? Masuk kan ya, betul?
Ini. Jempolnya arahin ke A. 4 jari ke B. Kenapa gini? Kayaknya kan ini. Iya, Oh iya. benar nggak? Oh iya. Oh, Eh? Masuk kan? Masuk kan? kenapa ini? Ini sih. Masuk kan ya, betul? Masuk itu kalau di gambar 2 dimensi biasanya simbolnya X atau titik. Sama masuk. X ya, berarti si vektor D-nya itu arahnya X. Jadi kalau dibikin gambar, ada pemain? Ya. Jadi ini A, ini B, apa ya? D-nya tuh gitu. Artinya A, B, sama D bertemunya di buntut. C-nya mana? Mana ada C? Ada C. Kan D sama aku D. Paham? Berarti paham ya? Oke. Nah, Hiburan dia. paham ya? Jadi ketiga vektor ini bertemu di buntut semua. Nah, lanjut lagi, dikit lagi yang vektor. Ada yang namanya aturan dasar di cross product. Semua cross product harus mengikuti aturan ini. Yang pertama apa? Vektor hasil. Selalu tegak lurus dengan vektor pembentuknya. Berarti yang hasil D kan? Pembentuknya A sama B kan? Berarti dalam soal ini, vektor D harus tegak lurus dengan vektor A, dan ya pakainya bukan atau dan. Artinya dua-duanya harus terpenuhi. Vektor D juga harus tegak lurus dengan vektor B. Paham? Aturan basic pertama. Yang kedua adalah vektor pembentuknya tidak harus saling tegak lurus. Siapa vektor pembentuknya? A sama B kan? Berarti A sama B boleh nggak tegak lurus? Boleh. A sama B boleh nggak tegak lurus? Boleh. Boleh. Jadi nggak ada ketentuan A, B itu harus tegak lurus. Boleh iya, boleh enggak. Paham? Oke, ini namanya vektor. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Gampang kan? Apa? Kalau tegak lurus berarti dia begini juga kan? Tetap aja. Boleh, tutup aja. Kan ini bisa gini-gini. Ya. Lagi-lagi. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kan? Tetap aja dia ke bawah terus kan? Ngerti? Oke. Ini vektor nih. Jadi ini nggak akan masuk ujian. Oh, iya. Harus ada cross sama. Nggak akan ada soal ujian yang cuma kayak gini-gini doang. Oke? Kenapa? Kenapa ada cross? Kenapa ada dot? Karena ada suatu besaran A misalkan ya, itu didapatkan dari besaran lain, B sama C, kan? Ternyata A yang kita ukur itu angka doang. Sedangkan B sama C yang didapat buat dapetin A ada arahnya. Kan aneh ya? Kita ngitung vektor tapi dapetnya angka. Nah, makanya diperkenalkan namanya dot. Ada kalanya juga kita menghitung dua buah vektor menghasilkan vektor lagi. Contohnya apa yang dot product tahu? Energi. Energi itu didapatkan dari gaya dan perpindahan. Gaya vektor, perpindahan vektor. Tapi ketika dikalikan jadinya skalar. Berarti di dalam rumus energi itu ada dotnya. Oke. Kalau contoh cross, kalau kalian tahu torsi itu kan dia vektor ada putaran, arah putarannya kan. Itu didapatkan dari gaya dan perpindahan juga, perpindahan dia puternya. Harus tahu ya Kak. Iya, jadi bukan kita sembarangan, oh ini dot deh. Enggak, kita harus tahu energi itu dot apa cross nih. Jangan baca buku lah. Itu tahu energi, oh dot. Energi momentum apa gitu. Bayang, jadi lihat dari rumus asalnya. Paham ya? Oke. Kalau di ujian bakal dikasih tahu. Enggak dong. Oke. Nggak mungkin. Kita harus tahu kalau ini nggak mungkin. Oke? Nah, itu ibaratnya itu kayak tools kalian, alat kalian untuk bisa lanjut memahami materi selanjutnya. Saya bilang tadi ya, nggak mungkin ada soal ujian yang cuman
dot produkin doang, cross produkin nggak mungkin. Jadi kalau kalian berharap kayak gitu nggak akan ada di ujian, di UTS ya. Kalau quiz mungkin. Kalau quiz kan tergantung dosen ya. Saya dosennya, ini kasih gampang dulu deh bonus. Quiz tuh setiap dosen beda. Beda. Bisa banyak, bisa dikit, Itu yang satu kali bisa nggak ada. Kalau Pak Vincent Enggak quiz tiap Nggak tahu tuh, fakultas. dikit kayaknya sih. Jadi biasanya kalau kuisnya nggak ada sama sekali, dosennya biasanya nggak tetap ada, dosennya akan sampai ratain 75 semua gitu misalkan. Misal, ya kan harus ada nilainya, tapi dia nggak ngadain kuis ya, tetap harus. Jadi kalau dia nggak hafal, nggak ada catatan ya berarti disamain semua sama dosennya. Gitu. Kalau kuisnya banyak, itu enak. Kenapa? Karena misalkan ada 6 kuis. 6 kuis nih. Dia lihat nih, kuis ketiga, jelek-jelek semua. Kuis keempat, jelek semua. Tapi ujungnya 34 nggak dimasukin. Oh iya. Iyalah, tergantung dosennya, kan dosennya baik. Jadi lihat dulu. Jelek-jelek. Nah, enggak. Jadi kita lihat dulu. Kalau lihat dari kelasnya itu, jelek semua, kalau kita masukin malah mengurangi indeks, ya udah dimusnahkan. Itu kalau kuisnya banyak. Kalau kuis cuma satu ya, ada pilihan. Quiz bersama Sama itu KBM itu biasanya cuma di kimia, sama matematik. Pilihnya nggak ada. Oke, udah lagi aja deh. Nah, kita masuk ke bab yang awalnya, namanya adalah bab apa? Enggak, vektor tuh setelah dimensi vektor. Dimensi itu kan cuma panjang, lebar, posisi, itu mah gampang kan? Dimensi mah yang itulah. Vektor tuh lebih daripada dimensi. Oke? Nah, kinematika sekarang kita belajar. Nah, materi UTS secara realnya itu dari kinematika sebenarnya mulainya. Kinematika itu apa? Gerak benda tanpa memperhatikan gayanya. Jadi, kinematika, dinamika, mekanika, pernah dengar semua kan? Itu sama-sama belajar tentang gerak benda. Tapi pasti ada bedanya dong. Nah, bedanya itu di sini. Kalau kinematika itu, dia mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya. Oke? Contoh, ada 3 buah mobil bergerak nih. Mobil pertama geraknya didorong. Mobil kedua geraknya ditarik dari depan. Mobil ketiga geraknya ditabrak dari belakang. Gerak semua kan? Secara kinematika sama ngerjainnya. Karena kinematika nggak peduli dia gerak gimana. Paham? Kalau kalian udah hatam kinematika, udah beres nih, barulah masuk ke bab selanjutnya, namanya dinamika. Belajar gerak dan gayanya dan penyebabnya. Kalau kita tinjau peristiwa 3 tadi, mobil ditabrak, didorong sama ditarik, cara kinematika sama kan? Cara dinamika beda, karena penyebab gayanya beda. Artinya kita akan mengurai gayanya beda-beda dong. Yaitu mekanik, itu dinamika ya. Mekanika apa? Apa? Ini apa nih? Udah nih. Mekanika apa? Mempelajari? Mekanika. Mempelajari? Kan sama-sama gerak semua kan? Mekanika mempelajari apa? Gerak benda dan penyebabnya dan energinya dan kalau ada tabrakan momentumnya gimana? Kan rodanya muter nih. Gimana rotasinya mempengaruhi gerak itu? Artinya kalau ada peristiwa tadi mobil bergerak bertiga tadi ya, kinematika sama nih, dinamika beda karena ada gaya berbeda kan. Kalau kita lihat secara mekanika, ini lihatnya tuh detail. 3 ini gimana gayanya, gimana geraknya. Jadi kalau mekanika tuh dia melihat peristiwa gerak itu secara detail. Semuanya dilihat. Paham? Kebayang? Artinya kinematika gampang banget kan? Kan cuma gerak doang. Itu, emang benar gitu. Nah, sekarang kalian udah dikasih kayak SAP kan, silabus kan? Dibaca nggak? Baca nggak tuh SAP-nya? Coba. Mana coba lihat SAP-nya. Harusnya setiap fakultas sama nggak sih? Sama dong. Mana coba lihat.
Sampai ya. Itu bukan sampai yang ada. Nah, Di mana? lihat ya. Di Teams. Ke aku sama Dipa. Nah, pokoknya di sini lah. Dikasih harusnya. Iya, Di share. Nah, ini kan dikasih tahu nih minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu UTS. Nanti, betul? Kalau kalian baca nih, baca ya, secara umum. Kalau yang awal nggak usah ya, pendahuluan nggak usah ya. Kita belajar kinematika 2 minggu, dinamika 2 minggu, energi 2 minggu, kebanyakan energi 2 minggu, momentum, betul? Belajar kinematika, dinamika, energi, momentum. Itu apa? Mekanika. Sebenarnya itu satu bab. Bayang ya, itu satu bab. Artinya apa? Kalau kalian ada yang nggak paham di kinematika, bisa saja ini lanjut ke dinamika. Karena sesuatu yang di kinematika itu bisa diulang kembali di dinamika, di mana lebih susah karena ditinjau juga ya kan? Iya. Masih nggak paham juga di dinamika nih, tetap dipaksain. Dia akan masuk ke energi. Kenapa? Karena energi itu butuh gaya. Kalau gayanya aja kan nggak bisa ngurai, masuk ke energi makin nggak bisa. Energi masih nggak bisa nih. Masuk lagi ke momentum. Momentum pasti kaitannya sama energi. Jadi ini tuh kayak berantai gitu. Ada yang nggak bisa di satu, dia bisa jadi bola salju juga, jadi makin gede di akhir gitu. Kalau rotasi? Nah, rotasi juga dinamika sebenarnya. Dulu zaman saya UTS itu sampai gerak rotasi, gerak menggelinding. Makanya saya bilang ini energi kebanyakan nih. Dulu nggak ada pendahuluan atau kinematika. Makanya dulu tuh sampai rotasi full satu mekanika. Sekarang kan cuma sampai momentum doang, nggak terlalu banyak. Tapi rotasinya masuk ke akhir kan, masuk ke UAS kan. Tuh, jadi ya secara umum enggak, Itu UAS yang UTS? Maksudnya? enggak. Kalau UP baru dari awal. Kalau apa? UP ujian perbaikan. Oh, iya. Makanya aja harap kan jangan UP susah, UP itu dari awal terus kalian bisa kena mental juga karena teman kalian libur kan, teman kalian udah ada pulang, kalian masih belajar kan. Kalau UP makanya jangan UP, beda. Kalau UP udah pasti C maksimal, nggak bisa kalian UP dapat 100 nih tetap C gitu. Jadi nggak bisa dioptimalin kecuali kalian UP karena nggak masuk ujian karena sakit, itu bisa dapat A. Jadi iya 100 maksudnya bisa, statusnya jadi nilai ujian, jadi bisa A. Iya bisa 100 kalau bisa semua. Banyak yang 100. Enggak, bisa 100 kok. Bisa. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini bab paling gampang kalian nih. Kinematika paling gampang karena cuman belajar gerak, nggak ada yang lain. Nah, kenapa di awal tadi kita belajar vektor? Saya udah bilang apa? Di setiap materi kita, setiap bab yang akan kita pelajarin ada vektornya. Kalau kalian vektornya aja nggak ngerti, gimana bisa paham kinematika dan teman-temannya? Nah, maka dari itu di kinematika juga ada vektornya. Langkah pertama di kinematika adalah harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai komponen vektor, besaran vektornya, dan mana yang disebut sebagai besaran skala. Nah, ini harus bisa kalian bedakan terlebih dahulu. Kalau kalian ini nggak bisa bedain, susah. Kan ngerjainnya susah. Paham? Nah, jadi kan sudah bilang, kinematika cuma belajar tentang gerak. Artinya besaran yang kita tinjau dikit, cuman gerak aja. Yang pertama, kalian pernah dengar perpindahan dan jarak? Dua-duanya satuannya meter kan? Berarti perpindahan dan jarak itu secara dimensi setara. Betul? Pertanyaannya, mana yang vektor? Jarak atau perpindahan? Yakin? Perpindahan. Yakin? Yakin? Ya, perpindahan vektor. Perpindahan itu adalah komponen vektor, sedangkan jarak itu adalah besaran skalar. Simbolnya sama, delta R. Ingat, perpindahan itu delta ya. Pasti ada vektornya. Delta R ini dapat kalian ganti jadi delta X kalau dia pindahnya ke sumbu X. Juga jadi delta Y kalau pindahnya ke sumbu Y.
Kalau bisa jadi delta Z, kalau bisa sungguh Z. Delta R itu artinya secara umum R gitu kan, pindahkannya. Paham ya? Jadi ini bukan berarti harus selalu R, bisa X juga. Jarak juga sama. Delta delta R. Tapi nggak pakai vektor. Dulu di SMA disebutnya S. Ya kan? Paham? Ngerti ini? Ngerti? Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Bisa nggak kalian menghitung jarak dan perpindahan dari soal? Bisa? Coba kita tes. Contoh. Misalkan, ini siapa namanya ini? Farah. Awalnya Farah di A nih, Far. Oke. Dari A, Farah gerak ke arah timur. Sejauh 4 km ke kanan kan ya? Sampailah Farah ke titik B. Paham? Dari B, Farah gerak ke selatan deh. Ke bawah. Sejauh 3 km. Sampailah Farah ke titik akhir Farah. Titik C. Oke, gampang kan, Far? Pertanyaannya adalah perpindahan yang dialami Farah dari A dari A ke C itu bagaimana, jarak yang ditempuh Farah dari A ke C bagaimana. Kalau Prinsip. perpindahan pakai rumus Boleh Pitagoras. bebas kayak apapun lah. Tapi aku penting- langsung pakai Ya trigonometri. boleh, ya. Terang. 5. Jadi 5. 5 apa? KM. Oke. Jarak Jaraknya dijumlahin semua. jadi 4 tambah 3 tambah 5. tambah 5. 5 ya nggak bisa. Oh iya. Itu lagi Oh dong. iya. Ini gimana maksudnya? Berarti 7. Jadi 7 km. oke, udah? Sepakat semua nggak? Benar? Benar, Far? Sepakat? Oke, kita coba cek ya. Pertama, perpindahan dulu. Perpindahan berapa, Far? 5. Yakin semua sama? Sama? Jawabannya? Salah. Lah, gimana ini? Oh, akhir dikurang awal. Jadi, Iya. 7 dikurang. ngaco ini. Berapa ini? Lah. Gimana ini? Pakai Karena rumus apa sih? Nah, kan udah tahu. Perpindahan vektor. Apa itu vektor? Besaran yang punya nilai dan arah. Lah, 5 kilo punya arah kagak ini? Berarti 5 skalar dong. Masa jelas-jelas vektor jawabannya skalar ya pasti salah dong. Jadi gimana dong jawabannya? Nah, rumus apaan lagi, Pak? Oke, lihat. Dari A ke C itu kita harus ke kanan 4, ke bawah 3. Ke kanan berarti kan 4I. Ke bawah min 3C. Udah. Kilometer. Vektor, jawabannya vektor. Gitu kan? Kecuali tadi pertanyaannya adalah besar perpindahan. Dia minus karena ke bawah ya? Iya. Gimana ngitungnya? Iya. Akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jadinya 5. Jadi, yang kalian perhatikan, kalau yang diminta besaran itu vektor, maka default kalian jawabannya vektor. Kecuali dia mintanya besar perpindahan. Paham? Kalau yang atas perpindahan doang. Ini perpindahan. Tapi kok nggak dibilang vektor perpindahan? Kan udah tahu perpindahan itu vektor. Ngapain lagi dibilang vektor perpindahan? Paham ya? Kalau dia bilangnya besar perpindahan, baru pakai yang ini, baru benar. Ngerti? Sekarang, jaraknya 7 km. Benar salah? Yang ini? Ini benar. Karena jarak itu definisinya adalah total panjang lintasan. Nggak peduli kalian mau ke kanan, ke kiri, atas, bawah, muter-muter, nggak peduli. Nah, coba kalian perhatikan. Dulu di SMA mungkin ada beberapa yang bilang kalau jarak itu adalah besar perpindahan. Sama nggak? Beda. Jarak bukan besar perpindahan. Tapi jarak bisa sama dengan besar perpindahan kalau bendanya hanya bergerak ke satu arah, ke kanan terus atau ke kiri terus. Ketika dia udah berubah-ubah arah, jarak nggak mungkin sama dengan perpindahan.
Paham ya? Oke, jarak sama perpindahan itu hal yang berbeda. Jarak juga bukan besar perpindahan. Oke, ngerti sih? Yang kedua, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Dua-duanya punya satuan yang sama, meter per second. Mana yang vektor? Kelajuan. Kelajuan, Ntar lupa deh. mana yang vektor? Kecepatan sama kelajuan. Kelajuan, mana vektor? Kelajuan, 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 yang vektor. Kelajuan, kecepatan, kecepatan, Aku yang ini Mbak. apa? Kecepatan tadi deh. Jawabannya apa ya? Kelajuan. Jawabannya kecepatan. Kecepatan tuh vektor. Kelajuan itu skalar. Simbolnya sama, sama-sama V. Dia juga V, tapi nggak pakai arah. Kalau kalian pakai buku teks bahasa Inggris, Kelajuan. ya ada arahnya apa enggak? Kalau nggak ada, berarti kelajuan. Kalau ada arahnya, ya siapa tuh ada arahnya. Ya, emang dibilang atau nulis? Kayak belajar dimensi gitu. Oh, ya, oke. Ya, boleh. Kalau dimensi kan dia cuman besarnya doang. Oke? Nah, kalau di buku teks bahasa Inggris, kecepatan itu adalah velocity. Kelajuan itu speed. Oke? Misalkan gini. Kalian ada pertanyaan di UTS. Sederhana aja pertanyaannya. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Oke? Pertanyaannya. Kalian jawab 10 meter per second. Benar salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Arah. Nah, arahnya mana? Di kalian pasti salahin itu. Ya, lah iya, kecepatan vektor. Selama ini. Iya, selama ini benar. Selama ini kan masih di SMA. SMA itu kalian belajar vektor, tapi nggak pakai vektor. Cuma itu angkanya doang di SMA kan selama ini kan. Iya. Makanya dianggap benar ya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau vektor, maka jawabannya vektor lagi. Paham? Ngerti ya? Oke, kecepatan dan kelajuan ada dua jenis. Yang pertama, namanya adalah kecepatan rata-rata. Disingkatnya V average. Apa rumusnya? Besar perpindahan. Perpindahan nggak pakai besar. Oh iya. Vektor bagi vektor dibagi waktu. Karena V-nya itu kecepatan vektor, maka pakainya perpindahan vektor. Paham ya? Bukan besar perpindahan, jadi skalar dong. Ya nggak? Yang kedua namanya adalah kecepatan sesaat. Tuh tahu? Sesaat. Biasanya singkatannya V dalam kurung T. T-nya bisa diganti jadi 1, 2, 3, 4. Paham? Apa rumusnya? Kecepatan saat itu? Apa rumusnya? Loh, ini udah kan? Jelas? Saya udah. Waduh, apa? Turunan dari posisi. Kalau R doang tuh posisi. Kalau delta R itu tergantung ada arahnya apa enggak. Kalau ada arahnya namanya perpindahan. Kelajuan juga sama ya. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Karena kelajuan itu skalar, pakainya delta R jarak. Ngerti ya? Oke. Yang ketiga itu vektornya namanya adalah percepatan. Kalau di skalar namanya perlajuan. Simbolnya sama-sama A. Yang satu pakai vektor, yang satu nggak pakai vektor. Mana sih? Ini. Nggak pakai vektor. Gitu ya? Percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Ada yang namanya percepatan rata-rata. Disingkatnya A average. Apa rumusnya? Delta V. V-nya vektor dibagi delta T. Karena A-nya vektor, V-nya juga vektor. Paham ya? Yang kedua adalah percepatan sesaat. Disingkatnya
A dalam kurung T. Kadang T diganti jadi 1, 2, 3, 4. Jadi tergantung waktunya mau kapan. Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Begitu juga dengan perlajuan. Ada perlajuan rata-rata, ada perlajuan tetap. Bedanya nggak pakai arah. Nggak pakai arah. Udah, kinematika secara generalnya cuma belajar 3 untuk vektor, betul? 3 untuk skala. Secara umumnya gitu doang. Karena dia cuma belajar gerak doang. Gampang kan? Coba kalian perhatikan. Ketiga besaran ini nih, kalau kalian perhatikan, perpindahan, kecepatan, percepatan. Oh, gitu. Oke. Perpindahan, kecepatan, percepatan, kalau kalian perhatikan, dia terkait. Lihat. Kalau kalian dikasih fungsi R itu posisi, kalian akan mudah mendapatkan perpindahan. Tinggal di delta kan. R akhir kurang R awal, gitu kan ya. Dapat fungsi R, dengan mudah kalian dapat fungsi V. Tinggal diturunkan, betul? Dapat fungsi V, dengan mudah dapat fungsi A. Turunkan lagi, bener nggak? Dia apa sih? Enggak, aku nggak pas. Oh, alah. Jadi gini ya. Kalau kita punya fungsi R, kita turunkan sekali menjadi fungsi V, betul? Iya. Fungsi V diturunkan sekali jadi fungsi A. Pertanyaannya, bisa nggak kalau dibalik? Saya punyanya A, mau cari V. Integral. Lawannya tuh integral kan ya? Jadi kalau A, kalau kita integralkan, dapatnya V. Lebih tepatnya delta V sebenarnya. Hasil integral itu delta V. Nanti dari delta V kita cari V-nya, betul? V-nya diintegralkan lagi dapatnya delta R. Karena integral itu dapatnya delta. Paham? Nanti kalau kalian mencari posisi, tinggal kalian cari lagi kita dapatnya. Jadi rada ribet kalau integralnya, karena dapatnya delta. Artinya, kalian tuh pada dasarnya tidak perlu kalian dikasih tahu tiga-tiganya. Nggak perlu. Cukup kalian dikasih tahu satu aja di antara 3 ini, dapat semuanya. Dengan bantuan turunan dan integral. Paham? Oke. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apa yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Kalau kalian ketemu soal kinematika nih, apa sih yang pertama kali kalian analisa di soal itu? Tahu nggak, Pak? Nah, itu betul. Itu penting banget. Kalian harus tahu jenis geraknya itu apa. Oke? Kita kan lagi belajar geraknya gerak lurus, betul? Gerak lurus. Disingkatnya GL, betul? Ada berapa jenis gerak lurus yang kalian tahu? Apa aja? GLB sama GLBB. Yang pertama adalah GLB, gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya apa? Kecepatannya konstan, tidak berubah sama sekali. Artinya tidak ada perubahan kecepatan. Hanya 0 kan ya? Yang kedua apa? GLBB, berubah tapi beraturan. Berarti kecepatannya berubah-ubah kan? Berarti berupa fungsi. Benar nggak? Tapi perubahannya konstan. Berarti A-nya konstan. Konstan itu apa sih di sini maksudnya? Angka selain angka 0. Paham? Nah, di SMA cuma tahu 2 ini kan. Padahal kenyataannya ada yang 3 loh. Apa yang ketiga? Nah, itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus tidak beraturan. Tidak beraturan. Ciri-cirinya kecepatannya berubah-ubah. Berarti berupa fungsi. Kecepatannya berupa fungsi, perubahannya pun berubah-ubah. Fungsi dari T, misalkan. Detik pertama percepatannya 2. Detik kedua jadi 3.
Detik ketiga jadi 4. A-nya berubah tuh tiap waktu kan. Berarti dia fungsi kan. Fungsinya apa? Saya nggak tahu. Pokoknya berubah itu berarti fungsi kan. Fungsi itu kayak misalkan A sama dengan 5T. Itu fungsi kan ada T-nya. Ada T. Setiap T-nya kita ganti, dia mengubah nilai A gitu kan ya. Itu namanya fungsi. Kalau konstan kan artinya mau T-nya berapapun, hanya sama terus. Sabar, belum. Ini jauh ini, jauh. Ini baru yang pertama. Ini masih gerak lurus. Sabar, sabar. Oke. Nah, jadi cara kalian membedakan dia GLB, GLBB atau tidak beraturan, yaitu dari percepatan. Paham? Jangan lihatnya dari V, karena V-nya bisa aja dia V fungsi bisa ini kan ya? Ya dari A. Paham ya? Jadi kalian kalau ketemu soal kinematika, perhatikan itu A-nya mana sih? A-nya berapa sih? Kalau nilai A-nya selama waktu selalu sama, berarti A-nya konstan kan ya? Kalau nilai A-nya nggak ada, berarti kan A-nya 0. Kalau A-nya beda-beda, berarti A-nya fungsi. Kadang kita cari dari informasi soal, diketahui, atau ya pokoknya cara kita mengidentifikasi adalah dari A-nya. Paham ya? Kenapa? Ini penting banget. Karena ini menentukan bagaimana cara kalian mengerjakan soalnya. Apabila kasusnya itu adalah kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana? A-nya. A-nya 0 atau A-nya angka, betul? Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soal kinematika kalian, pasti kalian tinggal ini aja. Gunakan rumus dasar kinematika. Yang kalian ingat di SMA. Ada 3 kan ya? Kecepatan saat T sama dengan kecepatan mula-mula ditambah A delta T. Kenapa saya nggak suka pakai nulisnya AT? Kenapa A delta T? Tahu kenapa? Karena bisa saja kecepatan mula-mula ini bukan ketika 0. Paham ya? Makanya delta T-nya kan T akhir kurang T awal. Ya, kalau T akhirnya T awalnya 0, T kan? Kan itu berarti kan kalau kalian bilangnya V0 tambah AT, berarti kalian bilang V0 itu ketika detik ke 0 kan? Belum tentu padahal. Bisa aja dia ngasih taunya V awalnya itu ketika detik ketiga. Bayang? Ngerti ya? Jadi makanya lebih aman pakai delta T. Akhir kurang awal. Rumus kedua apa? Jarak. Delta R. Delta R dapat diganti jadi delta X, delta Y, atau delta Z kan ya? Tergantung dia geraknya ke subuh apa. Kadang disebutnya S, ya nggak sih? Apa rumusnya? V0 dikali delta T ditambah setengah A dikali delta T kuadrat. Kalau kedua rumus ini digabung, jadinya rumus ketiga kan? Apa rumus ketiga? VT kuadrat sama dengan V mula-mula kuadrat ditambah 2A delta R atau S, betul? Saya pastiin, kalau kalian udah yakin kasus kalian tuh GLB atau GLBB, udah yakin banget lihat dari A-nya kan? Sesusah apapun soal kalian, pasti bisa kalian gunakan rumus ini untuk mengatasinya. Sesusah apapun. Permasalahannya tahu nggak apa? Masalahnya, TPB bisa aja kasusnya ini kan? Nah, kalau nanti ketemunya adalah kasus yang ketiga. Apabila ketemu kasus gerak lurus tidak beraturan. Tahu dari mana? A-nya merupakan fungsi atau A-nya berubah-ubah terus terhadap waktu. Nah, kalau kalian udah tahu nilai A-nya itu beda-beda terus tiap waktu, saran saya nih ya, ini. Jangan sekali-kali menggunakan betul sekali rumus dasar kinematika yang tadi, yang 3. Emang nggak dapat angkanya? Justru dapat angkanya. Pasti salah. Pasti. Udah nggak mungkin ada kemungkinan benar. Pasti salah. Tapi ada angkanya masalahnya. Kalian kan suka, dapat angka nih, bener nih kayak ini. Ya salah. Karena rumus yang kalian kenal di SMA ini
rumus terbatas sebenarnya. Hanya boleh GLB atau GLBB. Kenapa dulu di SMA ini benar-benar strong? Karena di SMA kayaknya belajar ini. Udah pasti ini dipakai gitu. Kalau sekarang kita tahu, oh ini ternyata nggak bisa untuk semua kasus. Harus tahu dulu kasusnya apa. Kalau kasusnya ini, jangan sekali-kali pakai, pasti salah. Berapapun angka yang didapatkan dari rumus 3 itu, kalau kasusnya tidak beraturan, pasti salah. Terus, Soalnya apa sih? Kurang urus. pernah naik mobil? Naik mobil? Nyetir? Bisa? Nyetir mobil nih. Ini Farah ya? Mana yang lebih sering Farah lakukan? Naik mobil, terus 10 terus. Naik mobil, 10, 20, 30, 40. Naik mobil, terserah Farah. 10, ngerem, gas, mana yang lebih sering? Yang Ya itu tidak beraturan. Terserah kita kan? Lah iya, lebih real kan yang itu. Lebih sering terjadi. Cuman kan itu susah. Kalau kita terserah, kalau kan kita harus tentuin sendiri itu fungsi kita nginjek gasnya itu berapa, ya kan? Nah, itu terserah namanya. Oke? Nah, terus gimana dong kalau jangan sekali-kali pakai rumus 3 tadi tapi ngerjain ini? Nggak ada cara lain. Gimana? Kalian harus gunakan konsep turunan dan integral. Yang tadi, kalau dikasih tahu R, turunin sekali jadinya V. Dikasih tahu V, turunin sekali jadinya A. Kalau dikasih tahunya fungsi A, dinaikin jadinya delta V ya, integral kan ya? Nanti dari delta V dapat V kan? V dinaikin sekali lagi dapatnya delta R. Delta dapatnya fungsi R. Oke? Jadi kalau kalian udah tahu A-nya itu beda-beda tiap waktu, artinya kalian harus cari fungsinya. Fungsi perubahannya itu. Baru kalian turunkan atau integralkan tergantung yang diminta. Paham? Oke. Ini adalah basic kinematika 1 ya dasar. Jujur aja, soal ujian nggak mungkin segampang ini. Makanya saya nggak ketemu soal yang gampang, makanya saya kasih soal tutorial aja. Soal tutorial. Nggak boleh ngajar sih. Apa tuh? Wah, itu udah susah itu. Ini tuh maksudnya. Itu udah susah. Itu nanti itu grafik. Kalau misalnya cari luas apa sih kayak Sabar. misal ini, Heeh. kan pakai rumus luas aja kan. Tapi kenapa pakai Sabar. Itu ini kemarin itu kinematika 2. Nanti saya akan ajarinnya itu di minggu kedua. Ya itu ini. Aku udah gini loh. Iya makanya saya juga ini cepat. Dari itu tuh cepet banget. Saya udah bilang, pada itu tuh cepet banget harusnya. Pada itu cepet banget. Makanya kalau misalnya yang kedua yang kayak itu. Eksponensi X awal kan delta X gimana sih? enggak maksudnya yang ini kan turunan fungsi waktu itu kenapa bisa ada X kurang X awal V kurang V awal Apa itu? buat fungsinya di persamaannya gitu loh terus kayak garis nggak tahu deh Ini kan kita dikasih grafik. Ya. Grafik nanti garis nanti sabar. tapi nggak ngerti Ini kan grafik. Ini grafik nih. Grafiknya lihat, ini grafik apa? Linear kan? Grafik linear tuh pertamanya apa? yang Y kurang Y1 itu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1 kan? Y min Y1, M X min X1. Berarti pada grafik X terhadap T, gradien adalah V. Gitu kan? kenapa yang Y-nya X Lah ini sumbunya apa? oh Y X-nya T. Karena sumbu X-nya T. Gitu kan? terus V-nya kenapa Nah, pertama garis apa? Y min Y1 sama dengan M kali delta X kan? M kali X min X1 kan? Y min Y1 M X min X1. Berarti kalau kita bikin generalnya, M itu sama dengan V dong. oh karena X kali T karena X kali Enggak sih. Ya, karena ini persamaan garis lurus kan? Kayak gitu. Nah, di sini ternyata V. Ntar sebenarnya gampang sih. Ntar kita lihat sini nanti sih sebenarnya di analisa grafik itu. Kenapa M jadi V. Oke? Nanti gampang. Nih, besok matematika jauh apa lagi tuh? Oh. Oke, nih coba ya. Baca dulu soalnya. Baca soalnya deh. kimia 3 Baca soalnya ya. P jam besar Di sini ada, ini baca nggak?
Ini soalnya masih level apa? Tutorial. Karena UTS nggak ada yang segampang itu. Tapi Nggak ada. Itu segampang banget. Ya. katanya tes kelas merujuk ke si tutorial. Nggak, mana ada. Oh Nggak ya. mungkin nih. Nggak mungkin soal tutorial kalian jadi UAS. UTS nggak mungkin. Nggak, kan dikasih kayak soal-soal latihan kan. Nggak mungkin tuh soal ujian. Soal ujian itu soal baru. Oh iya. Jadi Lo kita baru apa belajarnya itu tutorial? Cuma konsep-konsepnya doang. Konsep. Iya tapi apalagi dari Ya, baca dulu. Jadi ini soal tutorial ya. Tutorial tuh sebenarnya Iya. kalau kalian bilang gampang, gampang. Dibilang susah juga ada susah. Nggak stabil. Tapi kalau UTS tuh segitu-gitu terus levelnya. Nah, jadi sebenarnya Pakai tahun lalu maksudnya. kalau sama enggak lah, kalau sama mah tinggal itu. Mirip. Konsepnya mirip sih bisa aja di Yang ngubah balik kayak gini. doang itu ada nggak? Apa? Yang ngubah angka doang. Mana ada gitu. Kayak gitu. Ada, tidak ada kayak gitu. Jadi biasanya nih soal ujian itu misalkan kalian diajarin A sama dengan B tambah C. Ya. Itu soal yang diajarin di kelas. Nanti soal ujiannya adalah aksennya apa itu. Jadi kayak bagaimana cara kita mengolah rumus dasar yang udah dikasih tahu menjadi suatu yang ditanya gitu. Itu diajarin. Nah, ada konsepnya. Ada konsepnya. Sebenarnya harus di dalam konsep. Jadi kalau kalian cuma ngandelin rumus, nggak bisa. Jadi kalau dulu di SMA kan belajar fisika nih, rumusnya ini, hafalin, yang keluar tinggal masukin kan. Makanya kalian tuh di SMA nggak belajar fisika sebenarnya. Hafalin fisika, hafalin rumus doang kan, tinggal masukin angka-angka ke dalam rumus. Karena nggak bisa. Rumusnya gini, nanti di ujian dibalik atau diputer-puter atau beda kondisi gimana banyak gitu. Udah dibaca belum ini? Udah dibaca? Kita baca. Baca Jujur. Nah, ya udah. sampai B ya bacanya ya. Jadi biasakan baca soal sampai akhir. Oke. Udah? Oke. Udah baca doang. Udah baca? Udah. Jadi gini. Kan tadi kan saya udah bilang ke kalian. Kalian itu ujiannya mekanika kan ya? Mekanika itu kan gerak benda ya. Betul nggak? Kalau jujur aja sih. Kalau ngerjain soal mekanika seperti ini, kalau cuma kata-kata, saya nggak bisa ngerjainnya. Digambar. Harus saya punya bayangannya kayak gimana. Karena apa? Karena kadang rumusnya itu dapat dari bayangan yang kita bikin gitu. Oh ini kayaknya salah deh, pasti diginin deh. Jadi karena rumusnya tuh bukan rumus yang hafalan kita, tapi kita bayangin. Karena mekanika tuh kan mudah, gampang dibayangin. Nanti kayaknya itu udah kalau udah belajar yang nggak bisa dibayangin, listrik, magnet, susah itu, bayanginnya susah. Karena kayak nggak bisa lihat gitu, kayak listrik itu kayak gimana sih? Kayak cuma tahu kabel doang, nggak tahu di dalamnya kayak gimana kan. Tapi kan kalau mobil, motor, bayanglah, oh gini-gini, gitu ya. Maka dari itu kalau saya ketemu soal kinematika ini, kalau nggak ada gambarnya, saya bikin gambar. Oke, di sini kalian udah tahu ya, ada motor sama mobil. Ya. Motornya mendekati mobil, berarti motor di mobil dong. Ya. Oke, kita gambar dulu deh. Jalanan, ada mobil. Ternyata kita ketemu sendiri rumusnya. Ini ada motor nih. Gini lah ya. Oke. Motornya berada pada 50 meter di belakang mobil kan? Itu berarti awal mulanya ya, ketika stopwatch-nya itu dinyalakan. T-nya 0, jaraknya 50 meter. Oke. Motornya kan gerak, mobilnya gerak kan? Ya. Terus dia bilang motornya dipercepat. Dan akhirnya bisa menyusul, ini sebenarnya bukan menyusul, tapi tepat akan menyusul ya. Karena kalau itu kan bisa aja udah jauh banget kan ya, tepat banget. Berarti gambarnya kira-kira di sini ya. Si mobil ini udah sampai sini, gitu ya. Motornya di sini juga. 10 detik. Nah, bayang? Nah, berarti pada detik ke-10, mobil dan motor berada di titik yang sama ya, betul? Ini detik ke-10. Bayang? Ya. Jadi dia gerak, dia ketemu di suatu tempat. Oke. Nggak tahu berapa. Oke? Nah, tadi kan saya udah bilang ke kalian. Hal pertama yang kalian lakukan ketika kalian ketemu soal kinematika adalah menganalisa geraknya apa.
Jadi kita tahu, oh ini boleh nggak pakai 3 rumus SMA? Oh nggak boleh. Oh boleh nggak pakai integral. Tapi ini ada 2 yang gerak kan? Ada mobil sama ada motor. Berarti dua-duanya kita analisa nih. Mobil geraknya gimana, motor geraknya gimana. Yang pertama kali adalah percepatannya, betul? Iya. Dia bilang mobil bergerak dengan arah yang sama dengan motor, tapi kecepatannya tetap. Berarti mobil hanya 0, betul? Oke. Dengan 80, berarti finalnya ya, di mula-mula ya, kita anggap aja ya. 80, tapi kilometer per jam. Sedangkan jaraknya dia pakai dalam satuan meter. Bisa ubah ke meter kan? Caranya 1 kilometer berapa meter? 1000. Berarti kasih 1000 1.600. dibagi 3.600. Kalkulator 80 nolnya 3 dibagi 3.600. Oke. Dapatnya adalah 22,22 meter per second. Oke. Oke, sekarang lihat motornya. Dia bilang motornya dipercepat ya. Iya. Tapi dia nggak ngasih tahu kan fungsi apa enggak ya. Biasanya kalau dia nggak ngasih tahu fungsi atau enggak, defaultnya konstan. Oke, karena kalau nyari fungsi itu saya harus ada datanya banyak. Baru nggak kita ada 10 data nih, 10 data kecepatan bisa kita cari fungsinya. Tapi kalau dia cuma tahu kayak gitu doang ya kita anggap aja hanya kuantum. Hanya ada ya, hanya ada, tapi konstan karena asumsinya dia nggak ada data yang lain kan. Tapi kita nggak tahu berapa, betul? Nah, kecepatan awalnya 90 ya. Berarti itu finalnya. Finalnya 90 kilometer per jam. Jadinya berapa? 90, nolnya 3 dibagi 3.600 sekon. Kalkulator. Berapa itu? Oh, 90, nolnya 3 dibagi 3.600. 25, data bagus. 25 meter per second. Paham? Terus ada apa lagi? Oh, mereka ternyata starting point-nya nggak sama ya. Oke, berarti kita harus bikin yang namanya acuan nolnya di mana nih? Misalkan, saya maunya acuan nol di sini deh. Boleh kan ya? Berarti ini kita anggap sebagai posisi, bukan jarak ya. Posisi nol. Berarti kita tahu motornya itu posisi awalnya di nol, ya nggak sih? Iya. Starting point dia. Sedangkan mobil starting point dia di 50. Betul? Oke. Paham sini? Dia bilang di detik ke-10 mereka motor hampir nyusul kan? Berarti dia gini kan? Iya. Berarti kan dia berada di tempat yang sama kan? Berarti detik ke-10 ketika T-nya 10 posisinya sama. Iya. Posisi mobil ketika 10 harus sama dengan posisi motor ketika 10. Paham? Ini informasi namanya. Sekarang pertanyaannya adalah percepatan. A-nya berapa? Gitu ya? Lihat, berarti mobil A-nya 0, GL, B. Motor ada A konstan, GL, BB. Berarti kedua benda ini geraknya cuma GLB, GLB, B biasa. Berarti bisa pakai 3 rumus SMA. Nah, yang unik, sini dia ngasih tahu posisi. Oke, kita lihat ya. Posisi akhir kan namanya kan? 3 SMA itu ini kan? Ini betul nggak? Ini boleh kan delta R saya ganti jadi delta X, boleh nggak? Boleh kan? Dia geraknya ketemu X kan? Iya, ya. Sama aja ini apa? X akhir dikurang X mula-mula, bener nggak? Jadi sama aja di 0 delta T ditambah setengah A delta T. Boleh? Boleh kan? Berarti boleh dong kalau gitu saya bilang X akhir itu adalah X mula-mula ditambah P0 delta T ditambah setengah A delta T. Boleh? Boleh kan? Boleh? Pindah ruas. Pindah ruas biasa. Ya udah. Kan tadi kita ada informasi apa? X akhirnya mobil ketika detik ke-10 harus sama dengan X akhirnya motor. Berarti sama aja X awalnya mobil kan? Ditambah V0-nya mobil, delta T sama ya? Ditambah setengah A-nya mobil, delta
delta T kuadrat, betul? X awalnya motor ditambah V0-nya motor delta T ditambah setengah A-nya motor delta T kuadrat, betul? Jadi yang ini adalah komponen dari mobil. Sedangkan yang ini adalah komponen dari motor. Jadi kita tahu mobil itu nggak ada A-nya ya. Soalnya dong yang ada A-nya. Betul? Ya. Motor nggak ada posisi awal. Nah, dong posisi awalnya dong. Tadi X0-nya berapa? 50 ya? Ya. Oke. V0-nya 22,22, betul? Ya. Waktunya 10 detik kan? Oke. V0-nya 25, waktunya 10 detik kan? Ditambah setengah dikali A-nya nggak tahu, tapi waktunya 10 detik kan? Oke. Berarti ini 55 ditambah 222,2, betul? 250 ditambah 50 A. Ada berapa variabel yang kita belum tahu? Satu. Berarti bisa pindah ruas ya. 50A sama dengan 55 ditambah 222,2 dikurang 250. Berarti A-nya itu adalah kalkulator kan? 55 ditambah 222,2 dikurangin 250 dibagi 50 ya. Dapatnya adalah 0. Apa? Bener kan? Bener kan? Dipindah. Dipindah. Yang mana? Ini pindah ke sini. Oh, Dan kan hanya terbagi Nah. ini fungsi jadi minus 55. 55 ini. Oh, 55. 50 harusnya ya? Ya. Oh, sorry. 50 ya. Berarti ini 50. Iya, makanya tadi kok Sorry. 50. Berarti di sini 50. Berarti. 50. Oke. Format desimal. Oke, beda dikit. 0,444. Satuan apa satuannya A? meter per second kuadrat. Gampang kan ya? Kalau udah tahu GLB, udah bilang dia apa? Tertulisnya apapun soalnya pasti bisa dikerjain pakai itu. Tinggal kalian tentuin aja. B sekarang. B minta apa? Kecepatan motor saat menyalip. Ini ya. Kecepatan saat 10 kan? Betul? VT kan? Karena ini motor itu kan GLBB. Berarti bisa pakai 3 rumus SMA dong. Oke, lihat rumus SMA mana sih? Ini. Oke. 3 rumus ini kan? Kita mau nyari VT. VT ada di mana aja? Ada di rumus pertama sama rumus ketiga. Betul? Kita pakai mana yang gampang? Yang pertama itu. Karena udah tahu A-nya kan ya? Udah tahu. Udah tinggal masukin. Berarti yang B, kecepatan motor saat 10, kecepatan awalnya ditambah A delta T kan? V0-nya tadi 25 ya? Ditambah A-nya 0,444 dikali 10. Berarti dapatnya 29,44. Betul ya? Ya. Udah. Gampang kan? Makanya saya bilang ini nggak mungkin selalu tes. Karena gampang banget. Gimana selalu teh? Oke, ini namanya kinematika 1 nih, basic kinematika. Nanti pertemuan kita masih belajar kinematika itu yang masuk ke Ini. nah itu soal UTS yaitu mulai dari namanya analisa grafik. Itu udah mulai masuk UTS tuh. Terus gimana kalau gerakannya itu ini kan satu dimensi ya? Gimana kalau bendanya geraknya satu dimensi? 2 dimensi, 3 dimensi, itu juga masuk UTS tuh. Masuk ke UTS ya. Bagaimana kalau ada mobil gerak, tapi di dalam mobil yang gerak ada yang bergerak? Orang gitu. Bisa, namanya gerak kreatif. Itu masuk UTS juga tuh. Oh. Terus kan tadi tanya si Farah tuh, gimana kalau gerak yang melingkar? Gerak melingkar. Itu namanya materi kinematika yang udah lebih advance, gerak melingkar. Gitu. Oke, jadi ini kita masih yang basic dulu aja, basic aja. Nanti bingung bagi gitar yang Itu sampai 3 dimensi. Oke, minta saya kirim lewat WA ya, untuk yang ini. Saya stop dulu aja.